semuanya, perkenalkan nama saya Yeremia Remilde dari kelas 1292 dari SMA Negeri Babakan. Nah, kali ini nih, saya ingin menjelaskan tentang materi kelas 12 yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, untuk memperjelas tentang materi radiasi gelombang elektromagnetik, kami diberi tugas nih dari guru-guru kami, yaitu ada beberapa soal. Berikut soal-soalnya. Nah, dari soal pertama, kita akan membahas tentang mengapa HP dapat digunakan sebagai remote. Oke kan? Nah, dalam zaman ini, HP itu biasa digunakan sebagai alat komunikasi, mencari informasi, dan sebagainya. Nah, untuk menyesuaikan fitur HP yang kita mengikuti dalam materi kali ini, yaitu kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan HP sebagai remote control untuk TV, AC, dan sebagainya. Nah, tapi tidak semua HP yang bisa digunakan untuk sebagai remote control nih teman-teman. Nah, tetapi ada salah satu HP yang bisa digunakan, yaitu salah satunya HP Android. Mengapa? Karena di dalam HP Android tersebut dilengkapi namanya dengan fitur infrared. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan sebagai remote control. Dengan adanya infrared yang dibantu dengan aplikasi remote, HP yang biasa kita gunakan ini itu bisa mengoperasikan beberapa perangkat elektronik yang ada di rumah kita, sebagai TV, AC, komputer, dan sebagainya. Nah, fitur ini biasanya sangat digunakan nih untuk zaman sekarang milenial. Karena misalnya remote kita rusak, kita juga bisa gunakan HP kita sebagai alat untuk mengkontrol TV dan semacam-macamnya. Itu adalah salah satu fungsi dari HP yang digunakan untuk materi radiasi gelombang elektromagnetik ini. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apa bedanya siaran radio FM dan AM? Nah, apa yang membedakan siaran radio FM dan AM? Nah, yang pertama itu modulasi. Nah, kita harus mengerti dulu apa itu modulasi. Nah, jadi untuk membedakan AM dan FM, itu yang terutama itu adalah modulasi yang terdapat di AM dan FM-nya. Nah, sebelum untuk membedakan keunggulan masing-masing dari AM dan FM, kita harus mengerti dulu apa itu modulasi. Nah, modulasi adalah proses perubahan varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi nih. Nah, itu adalah modulasi. Nah, jadi kali ini setelah kita paham apa itu modulasi, kita bisa lihat nih perbedaan antara AM dan FM. Nah, yang pertama itu perbedaan utamanya itu adalah amplitudo modulasi. AM, nah dalam AM itu levelnya tegangan atau daya sinyal informasi mengubah amplitudo pembawa secara proporsional. Tanpa modulasi, pembawa AM itu ditransmisikan dengan sendirinya. Tuh, ketika sinyal informasi modulasi itu atau gelombang sinus diterapkan, amplitudo membawa naik dan turun sesuai. Frekuensi pembawa tetap konstan selama AM. Nah, kalau FM itu mentransmisikan sound dengan mengubah frekuensi sinyal. Tuh, ada dua tuh perbedaannya. Kalau yang satu AM itu mentransmisikan suara dengan mengubah kekuatan sinyal. Kalau FM mengubah frekuensi. Itu perbedaannya. Nah, untuk yang kedua itu adalah informasi latar belakang. Tuh, kalau AM jauh lebih sederhana daripada FM yang mentransmisikan sinyal dengan memvariasikan frekuensi sinyal. Dalam FM, frekuensi sinyal pembawa meningkat dan menurun, mewakili perubahan tegangan dan sinyal dasar. Itu untuk informasi latar belakang. Dan yang ketiga itu radio transmisi. Nah, AM atau modulasi amplitudo, dalam pemancar AM, amplitudo atau kekuatan dari gelombang pembawa radio bervariasi menurut sinyal modulasi. Nah, jadi AM itu tergantung juga oleh sinyal modulasinya. Nah, kalau FM atau modulasi frekuensi, dalam pemancar FM, frekuensi gelombang pembawa radio bervariasi oleh sinyal modulasi. Itu perbedaannya untuk radio transmisi. Nah, setelah membahas beberapa perbedaan nih, ya kan? Terus ada nih pertanyaan, mengapa radio FM itu lebih unggul daripada AM? Atau FM lebih sering digunakan oleh kita daripada AM? Nah, ini ada beberapa keunggulan dan kerugian yang dimana harus diperhitungkan sebagai beberapa orang. Nah, sifat dasar AM nih, kita akan menjelaskan dulu nih keunggulan-kerugian itu dari AM. Sifat dasar AM, teknologi, berarti bahwa radio pertama bisa dengan mudah diproduksi secara massal. Jadi AM itu lebih, seperti yang saya bilang tadi, AM lebih simpel, lebih sederhana daripada FM.
Gelombang AM mudah terpengaruh oleh cuaca dan benda-benda secara antara menerima radio dan pemancar. Jadi AM ini rentan. Jadi kalau misalnya ada gangguan sedikit saja, AM ini susah untuk mengirimkan kabar atau informasi yang kita butuhkan. Nah, ini berarti pendengar mengalami berbagai tingkat kualitas setiap hari sementara terletak di tempat yang sama. Jadi tergantung, kalau misalnya kita cuacanya sedang buruk, pendengar jadi susah untuk mendengarkan suara dari AM. Nah, tetapi keuntungan utama AM adalah kemampuannya untuk mengikuti lekuk bumi dan diterima jarak jauh. Jadi jarak manapun bisa, tetapi balik lagi ke utama, kualitas suaranya itu tergantung dengan cuaca dan sebagainya. Nah, yang kedua nih, kita tadi udah membahas keuntungan dan kerugian dari AM. Sekarang kita akan membahas FM. Nah, keuntungan dulu nih. Keuntungannya sangat jelas daripada AM. Radio FM memiliki kualitas suara yang lebih baik daripada radio AM. Itu adalah salah satu keuntungan dari AM. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap cuaca dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk kerugian, kalau FM ini lebih lokal dan tidak dapat dikirim jarak jauh. Tetapi dengan demikian, mungkin dibutuhkan lebih banyak stasiun radio FM untuk mencakup area yang luas. Jadi kalau misalnya kita mempunyai antena atau stasiun radio FM dengan banyak, itu mungkin bisa mencakup area yang sangat luas. Nah, selain itu, keberadaan bangunan tinggi atau masa tanah dapat membatasi jangkauan dan kualitas FM. Seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau misalnya lebih tinggi lokasi radionya, lebih bagus kualitas suaranya atau mencakup daerahnya. Nah, untuk yang ketiga, untuk kerugiannya itu, FM membutuhkan penerima dan pemancar yang cukup rumit daripada sinyal AM. Nah, itulah mengapa FM mengungguli AM, karena jelas sebagai pemancar radio kita membutuhkan kualitas suara yang lebih baik. Nah, nih soal pertama dan soal kedua, yaitu kegunaan HP inframerah, dan kedua perbedaan AM dan FM. Nah, untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis. Nah, prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis itu ketika kereta api melewati sensor inframerah, maka pintu palang otomatis akan tertutup. Seperti itulah cara kerja prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis. Biasanya digunakan di saat kereta api, itu paling sering, atau nggak MRT. Nah, terus ada pertanyaan pertama nih, penggunaan sinar inframerah yang dapat menguntungkan di kehidupan yang akan datang. Jadi saya akan menyebutkan beberapa keuntungan menggunakan inframerah untuk di kehidupan yang akan datang. Yang pertama, dapat digunakan sebagai fotografi diagnosa penyakit. Yang kedua, fotografi pemetaan sumber daya alam. Ketiga, teleskop night vision. Keempat, thermalskop. Kelima, termometer gun, dan terapi penyembuhan cacar dan kencur. Saya sudah menjelaskan dari radiasi gelombang elektromagnetik. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.